Tahun 1917, di wilayah jajahan Prancis bernama Senegal, Afrika, seorang pria sederhana bernama Bakari menjalani hari-harinya sebagai pengembala sapi bersama anak laki-lakinya Tierno. Walau hidup serba kekurangan, desa mereka dipenuhi ketenangan dan kebersamaan. Namun, kedamaian itu runtuh ketika kabar menyebar bahwa tentara Prancis akan mendatangi desa untuk menangkap para pemuda dewasa. Saat itu, Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk dan Prancis kekurangan pasukan, sehingga memaksa warga jajahannya ikut berperang. Demi menyelamatkan anak-anak mereka, para ayah berencana membawa putra mereka kabur sebelum tentara tiba. Sayangnya rencana itu gagal total. Tierno bersama para pemuda lainnya ditangkap dan dibawa ke kamp pelatihan militer Prancis di Senegal. Bakari pulang dengan hati hancur dan rasa bersalah yang mendalam. Ia berjanji kepada istrinya akan membawa Tierno kembali, apapun resikonya. Keesokan harinya, Bakari menyusup ke kamp dan berpura-pura menjadi relawan perang. Dengan mengaku lebih muda, ia berhasil lolos seleksi dan resmi menjadi prajurit. Pada malam hari, Bakari diam-diam membangunkan Tierno dan mencoba mengajak para pemuda lain melarikan diri. Upaya kabur itu berakhir gagal, membuat Bakari dan Tierno dijebluskan ke dalam sel hukuman. Setelah masa pelatihan berakhir, seluruh pasukan dikirim ke Prancis dan langsung menghadapi kerasnya perang. Di sana, Tierno bertemu prajurit muda bernama Adam, serta seorang sersan bernama Salif. Ia juga berkenalan dengan Letnan Kembrau, yang menjelaskan bahwa di medan perang, pangkat tidak lagi penting, karena semua prajurit bertaruh nyawa bersama. Demi menghindari perundungan, Tierno bergabung dengan batalion Kembrau. Sementara itu, Bakari mencoba mencari posisi aman sebagai pekerja dapur, namun ditolak karena tak mampu membayar suap. Ketika rencana serangan besar diumumkan, Bakari hanya memikirkan satu hal, yaitu bagaimana menjaga Tierno agar tetap hidup. Saat pertempuran pecah, Adam tewas akibat ledakan. Menyaksikan kematian temannya secara langsung membuat Tierno terguncang dan menyerang musuh dengan emosi tak terkendali. Serangan tersebut gagal dan pasukan Prancis terpaksa mundur dengan banyak korban. Dalam kekacauan itu, Bakari dan Tierno diam-diam menguburkan jasad Adam. Karena terdesak kebutuhan, Bakari mengambil uang dari saku prajurit yang telah meninggal, meski hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tak lama kemudian, Tierno dipromosikan menjadi kopral, membuat hubungan ayah dan anak menjadi canggung, karena Bakari kini berada di bawah perintah putranya sendiri. Ketegangan terus meningkat saat Tierno mulai tenggelam dalam dunia militer, sementara Bakari semakin ingin pulang. Saat rencana serangan baru disiapkan, Bakari memutuskan untuk melarikan diri, apapun resikonya. Bakari dan Barim berhasil mencuri uang dari dapur dan meloloskan diri. Bakari terguncang karena sepanjang hidupnya ini adalah kali pertama ia melakukan pencurian. Waktu istirahat, para prajurit membicarakan masa depan mereka setelah perang. Banyak yang ingin tetap menjadi tentara Prancis, namun Tierno hanya ingin pulang ke rumah. Bakari yang mendengar rencana serangan berikutnya segera mengajak Tierno kabur dengan menyelinap melalui gerobak pengangkut jenazah. Namun Tierno menolak
karena yakin peluang selamat sangat kecil. Dalam keputusasaan, Bakari terpaksa menggunakan kekerasan agar putranya menurut. Tierno akhirnya ikut, tetapi diam-diam loncat dari gerobak dan kembali ke markas. Menyadari hal itu, Bakari memilih kembali ke medan perang demi menyelamatkan putranya. Saat mengetahui pertempuran telah dimulai, Bakari diliputi kepanikan dan segera berlari menuju ke garis depan. Mendekati pos komunikasi musuh, Bakari melihat banyak korban mulai berjatuhan. Meski hanya berbekal pisau, ia nekat menyusup demi menemukan Tierno. Bakari berhasil membebaskan Tierno, namun peluru musuh mengenai tubuhnya saat mereka berusaha melarikan diri. Dalam kondisi kritis, Bakari memaksa Tierno untuk pergi dan pulang ke rumah karena ibunya masih menunggu. Dengan hati hancur, Tierno meninggalkan ayahnya. Bakari pun menghembuskan nafas terakhir sambil berdoa agar putranya tak lagi terjebak dalam peperangan. Beberapa hari setelah Prancis memenangkan perang, Tierno menerima medali kehormatan. Namun, tak ada kebahagiaan di wajahnya, hanya air mata, karena ia yakin ayahnya lah yang pantas mendapatkan penghargaan itu. Sebulan kemudian, Tierno akhirnya kembali ke rumah. Ia memeluk ibunya dan adik-adiknya, lalu berjanji akan menggantikan peran sang ayah untuk menjaga keluarga. Dan kisah pun berakhir. Parmi den berde moɗon ciftore kam